anjing. Gitu loh, gue tuh kayak terus ngelempar gelas. Itu exactly ke adek gue gitu. 3, 2, 1, Bro Podcast. Aduh. Pertama kalinya bikin podcast ya, Met ya. Bingung ya mau ngapain. Akhirnya iya. Akhirnya yang diminta oleh haters kita. Inilah podcast kita. Biasanya tips apalah, tag berapa kali lah ya. Iya. Met, kita tuh kenal berapa bulan sih? Berapa tahun? Baru terakhir gua ya nanya ke lu tuh bulan puasa tahun 2020 ya? Setahun lah ya. Sekarang udah bulan puasa lagi, berarti genap 1 tahun. Setahun lah ya. Gua mengenal Bro Rizky. Apa namanya? Kenal di mana? Di pabrik tuh ya. Di pabrik. Kita jangan dulu sebutin pabrik kita ya. Ceritanya jadi kita itu satu bagian, terus tapi nggak pernah tahu ya, Met ya. Nggak pernah tahu kalau kita pernah bareng gitu ya tesnya ya. Iya, kita gitu tuh sih yang aneh sih ya. Masuk satu pabrik tes bareng dan tapi nggak tahu tuh ya. Iya. Kalau tes bareng gitu ya. Kita tuh ditempatin di bagian plan beda ya. Dengan satu departemen. Satu waktu di bagian gua kekurangan orang dan lu ditarik ke gua, dan di sana kita say hi. Ya. Nih Met, gua udah setahun nih kenal lu ya, tapi gua nggak tahu nih perjalanan lu tuh awal masuk pabrik tuh apa? Cita-cita lu masuk pabrik ya gimana? Jadi gini ya, gua dulu itu keluar SMA emang benar-benar pengen jadi guru. Aduh, cita-cita ya. Enggak, dulu tuh kayak gini anjir. Gua sebutin anjir gak apa-apa kali ya? Apa-apa lah. Siapa yang menghujat siapa? Nah, dulu tuh gini Ki, gua tuh waktu SMA, gua tuh ngelihat kakak kelas gua, dia tuh kerja di Jakarta. Kerja di Honda. Lu tahu kan? Kalau lagi SMA atau SMK, lu SMA apa SMK? SMA. SMA kan. Kalau Honda tuh ini bukan sih apa? Kayak Astra Honda dulu tuh. Jadi kalau sekolah di SMK tuh kan selalu kerja kan, terjunnya ke dunia kerja dong. Iyalah. Emang nggak mungkirin yang lain itu pada kuliah kayak nanti gitu. Lu lulusan apa? RWL. Apa tuh? Rekayasa perangkat lunak. Bikin software, hardware. Kayak ini bukan sih? Kayak tik ya? Apa sih? Ika lagi. Apa sih namanya? Iya, teknik komputer jaringan gitu. TKJ. Bukan. Emang selalu dimirip-miripin gitu, tapi lain lagi. Beda ya. Kalau TKJ itu lebih ke jaringan. Software gitu ya. Ke hardware justru TKJ. Ke hardware dan jaringan kayak gitulah, bikin LAN bla bla bla. Kalau gue itu jurusan lebih ke bikin program. Bahasa pemrograman. Kalau di kuliahan tuh informasi ya, teknik informasi. Ya kayak gitu. Ya, teknik informasi. Itu gue gak tahu sih. SI apa ya? Apa sih? Iya, pokoknya ada di kuliahan ada yang bikin program-program gitu ya. Bahasa komputer kayak gitulah, sintak disebutnya tuh. Nah, dulu tuh keinget banget gua kelas 12 SMA, terus kakak kelas gue ini kayaknya kalau dia nonton nih, dia langsung senyum-senyum deh. Soalnya dia sobat gua banget deh. Iya. Sekarang artis TikTok. Seriusan. Nah, dulu itu dia tuh kerja di Honda. Terus dulu kayak anjir, kerja kan abis lulus gitu ya, kerja di Jakarta, terus kayak keren aja gitu, bikin motor gitu loh. Iya kan. Dan satu waktu gue lulus, gue belum terima ijazah aja, gue udah ngelamar ke YPMI, Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia di Karawang. Tapi lu emang yakin masuknya? Kan jurusan beda kali. Nah, gue tuh dulu emang anaknya hobi mencoba hal baru kan, kayak gitu. Gue ya pokoknya gue pengen kerja di PT. Apapun itu, pokoknya gue pengen jadi anak PT gitu loh, kayak keren aja. Terus kan ngelihat gajinya ya, cita-cita ya. Cita-cita beneran.
karena ngelihat kondisi ekonomi juga Ki. Ya Tapi kan? enggak, tapi kan kadang gini ya, mau ekonomi lu apapun kayak cita-cita harus tinggi kan, Met. Cita- Kayak mau jadi polisi, Terus buat jadi lo- guru. Terus betul lo buruh pabrik itu bukan cita-cita yang tinggi. Eh, maksudnya ya itu opsi terakhir lah gitu. Kalau cita-cita lu yang tinggi-tinggi itu nggak tercapai, ya udah keburu pabrik. Cita-cita gua sih bukan itu ya, Maksudnya kayak yang paling tinggi lah, Met. Maksudnya gimana ya? Nggak bisa dibilang jelek juga sih buruh pabrik, nggak Oh, juga. itu parah. Nggak juga loh. parah nih, parah, sumpah ini parah nih. Nggak bilang jelek juga. Maksudnya kayak cita-cita lu kayak mau jadi guru, mau jadi polisi gitu, apa mau jadi tentara gitu. Yang sebenarnya gitu. Ya, heeh, cita-cita. Gua pengen kuliah, sebenarnya dulu tuh kuliah jadi apa? English literatur bahasa Inggris. Jadi gua tuh pengen kesananya jadi apa sih, kayak relasi internasional gitu loh ceritanya. Kayak inilah ya, apa nih namanya? Minimal Translator gitu ya. translator. Enggak juga sih, gua pengen jadi kayak minimalnya ya, kayak jadi tour guide gitu. Gua iya. kayak keliling-keliling luar gitu lah, berhubungan sama orang asing, cita-citanya. Cuman berhubung waktu SMA gua ngeliat ekonomi keluarga gua kurang lah, serba kekurangan. Nih bayangin ya, dulu bikin laporan, lu bikin laporan enggak ya? SMA enggak bikin laporan. Enggak. Ini buat anak-anak SMA pasti sidang, bikin laporan, prakerin. Iya, PKL itu kayak PKL ya, ya. PKL, SMK ya, masuknya SMK ya. Iya, SMK. Itu satu kelas itu semua punya laptop. Dan 3 orang doang yang nggak punya laptop, dan gue ngerjain tugas itu setiap hari di warnet. Itu nyampe segitunya susahnya gue waktu itu. Dan gue mikir, gue minta ke orang tua buat beli laptop, bukannya gue malah dimarahin. Iya. Karena gue kan sekolahnya di Tasik ya. Sebenarnya gue orang Garut nih. Gue orang Garut. Jadi bolak-balik nih gue tiap hari. PP gue tiap hari Garut Tasik gitu. Tapi emang di kampung kayak gitu sih ya kadang ya. Kalau apa sekolah jauh-jauh tuh emang PP kayak gitu. Soalnya kakak sepupu gua juga gitu sih. Jauh, sekolah jauh gitu. Tapi PP tetap pulang pergi, enggak ini gitu. Iya, dulu tuh gua ceritanya di asrama, tapi gua kayak setengah tahun gitu loh, gak betah. Jadi gua mutusin buat bolak-balik gitu kan. Ya malah di itulah, malah kayak bukan dimarahin ya, kayak mungkin dia kayak gua tuh kayak gak ngerti ekonomi keluarga gua, tapi gua malah minta lebih. Tapi kan gua mintanya itu buat kepentingan ini gua, juga ya. Kepentingan sekolah gitu. Gua kalau gak lulus gimana gua gitu. Tiap hari warnet, dan saat itu tuh kayak gila, gue susah banget gini gitu. Nyampe akhirnya ya gue harus jadi, bukan harus jadi, harus kerja di PT. Harus ya minimal punya kerjaan lah gitu ya. Punya kerjaan. Tapi yang bisa ngebantu iya, lah. Gue mau kerja apapun, tapi kayak target gue tuh kerja di PT gitu loh. Gue kayak pengen anjir pakai seragam, lu ngeproduksi satu motor, satu HP atau apa. Gue tuh taunya dulu tuh ya Honda, terus Yamaha, tahunya itu doang. Suzuki kayak gitu, brand-brand yang terkenal doang kayak gitu. Terus gua pokoknya pengen kerja di sana, dan ngelihat gajinya ya dulu tuh sekitar 2014 tuh kayak 28 apa 34 gitu ya, gua lupa ingat. Dan itu kan gede ya. Anjir gede banget gitu buat anak. Kayak gimana sih kita lulusan SMA megang duit segitu gitu ya. Apalagi pas sekolah mana pernah kita ya sejuta 100.000 juga kadang. Mana pernah sih kayak gitu kan. Nah kebayangnya gitulah. Akhirnya gue kerja di Yamaha 2014 dengan gue dulu tuh tesnya di SMKN 2 Tasikmalaya. Dulu tuh gue ngetes sendiri, berangkat ke Kerawang sendiri, gue gak tahu apa-apa. Pokoknya ijazah gue ngelamarnya nggak pakai ijazah, gue ngelamarnya pakai rapot semester 1 sampai semester 5, karena ijazah gue belum bukannya bisa pakai apa sih namanya, surat keterangan lulus tuh? Iya, pakai itu juga SKL, kayak SKL juga. Ijazah gue belum turun, gue udah kerja. Ijazah belum turun, lu udah kerja? Udah kerja udah tanda tangan kontrak gitu. Oh berarti lu nggak sempet nganggur gitu berapa bulan gitu dari lulus sekolah ya? Dari kan dulu tuh 20 Mei, gue ingat banget 20 Mei lulusan tuh 2014. Gua udah kerja di Yamaha Agustus, jadi ada senggang tuh Juni sama Juli. Iya, gue stres. Kenapa? Karena sekeras itu kerja di dunia luar tuh. Lu bayangin deh Ki, lu
tiap hari sekolah, minta duit apapun sama orang tua, terus lu lulus sekarang terus nggak ke sekolah, terus lu alasan apa lu minta duit ke orang tua, buat apa gitu? Oh, kalau gua sih dulu Iya, iya maksudnya sih, iya lu sih, udah lulus gitu udah ya. lulus, kita Kalau- nggak perlu ke sekolah, Kalau tinggal lulus kan dulu gini, Met. Kalau sekolah kan gini, lu mau ke sekolah padahal di sekolah libur misalnya. ah, Lu mau berangkat sekolah ya biar lu dapat uang saku aja gitu ya. iya kadang Ya, kayak gitu ya. kan. Nah kalau sekarang kan kita udah lulus ya, terus ternyata Mantap. anjir kita harus kerja gitu kan. Gua sempat tuh, gua di Garut ya, keliling-keliling kayak bawa lamaran, dan gua tuh gak tahu bagaimana gua tuh ngelamar tuh gimana sih. Lu Ngelamar ngerti gak? kerja gitu ya. Ngelamar kerja tuh bener-bener total gua gak tahu. Kayak gua udah aja tuh gua naik angkot ke Garut, kota Garut, gua lihat tuh tiap dinding toko Heeh. kayak kan dibutuhkan bla bla bla. Aha. Gue catat nomor HP-nya gitu, dan catatnya di kertas. Gue tuh waktu itu gue belum punya HP ya, waktu itu gue catat itu selama seminggu gue gitu, dan ternyata gak gampang, gak ada yang hubungin bla bla bla. Nyampe gue tuh dibilang stres lah, Kenapa tuh? karena gue gak, ternyata susah anjir. Nyari kerja tuh gue teriak-teriak ya satu waktu. Ini kalau ada yang gue nonton ya sekarang. Satu waktu gue kayak sendiri di rumah, dan gue gak punya uang jajan. Terus gue kayak mikirin, ternyata keras banget gitu loh setelah lulus kuliah tuh, lulus kuliah, sorry gue bukan anak kuliah, lulus sekolah tuh ternyata harus gitu ya. Gue tuh emang semua gak harus, tapi kan gue berpikirnya gue Kayak tuh harus punya Kondisi sih ya, kerjaan. Iya, kondisi yang maksa gue yang kayak harus gitu. Gue lagi berbaring nih di apa di di rumah. di kursi gitu, tengah siang lah, tengah hari gitu. Terus gue belum makan kan dari pagi, terus di samping gue tuh ada gelas isinya air kayak gitu. Terus tiba-tiba adek gue datang nih. Adek gue nih kalau nonton pasti inget banget nih momen ini. Dan mama gue lagi serabutan kerja di sawah. Terus adek gue tuh dengan polosnya dan baiknya, dia tuh baik gitu, dengan biasa nanya, udah makan belum, gitu kan, nanya kayak gitu. Terus nggak tahu yang, gue lupa deh pertanyaan dia apa, tapi kayak agak memancing emosi gue sedikit ya. Gue teriak-teriak, anjing, gitu loh. Gue tuh kayak terus ngelempar gelas itu exactly ke adek gue gitu. Oh, ke badan adek lu gitu. Enggak ke badan sih, ke depan dia gitu. Terus dia kan kayak itu gelas tuh pecah, ada itu. Terus ada gue yang ketakutan gimana, gue tuh kayak kesurupan gitu loh. Terus dia lari ke sawah, nemuin ibu gue gitu ya. Terus gue ditenangin kayak gini, gue nangis stres kayak gitu dulu tuh. Lu kenapa? Gue kan sebutnya Ujang ya. Ujang kenapa gini nih? Ya gue ngomong ke ibu gue apa, kok gini banget gitu, nyari kerjaan susah gini. Terus kayak ibu gue tuh yang nenangin, it's okay gitu, apa nggak apa-apa gitu, nanti juga kalau ada kerjaan mah ini aja apa ada kayak gitu. Tapi gue bilang Ujang malu tiap hari minta duit kayak gini, terus lihat kondisi ekonomi kayak gini bla bla bla. Tenang katanya gitu. Nanti juga satu waktu pasti ada kok rezekinya mah katanya gitu. Belum waktu, tenang, sing sabar dulu kan bahasa Sunda kan. Sing sabar katanya gitu. Gue ditenangin, gue dipeluk. Nah, momen waktu itulah gue langsung tuh gue kayak ada lowongan bla bla bla, gue cari tahu bagaimana nih nyari kerjaan. Tapi itu belum kepikiran buat ini sih ya, apa namanya, rantau gitu ke jauh gitu. Udah Gua kepikiran? selalu Udah pengen, kepikiran. cuman kan kayak belum Tapi ada. dari awal orang tua udah ngizinin ya kalau misalnya mau ngerantau nyari kerja gitu. Udah kayak udah ada dukan juga, kayak kemana-mana juga. Apalagi Garut ini tuh sih. pabrik tuh belum Nggak banyak ada ya. di sono. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali malah ya? Nggak ada. Kalau- Adanya ini apa namanya, pabrik bulu mata, lu tau gak sih? Pabrik bulu mata. Jadi di Garut tuh Pabrik-pabrik tertentu lah ya di sini ya. kayak nggak ada sih kayak pabrik yang gede gitu. Oh, iya. Kecuali sekarang ada sih. Oh, Sekarang ada sekarang. ada satu namanya Changsin. Lu tau Ada gak Changsin? sepatu ya, Sepatu, iya. sepatu ya. Itu PT
tergede kayaknya sekarang di Garut. Tapi gue dulu 2014 belum ada. Oh iya. Gue ke Garut tuh. Ke Garut gue Tapi UMR di Garut berapa tuh waktu itu? 1, berapa tuh? 1,2 1 kayaknya. Gak tahu deh gue. Dulu tuh kayaknya sekitar 1,2 deh. Kayak gitu. Dan waktu itu gue langsung kan Kerawang. Alhamdulillah kerja di Yamaha kayak gitu. Dan itu PT pertama gue gitu. Dengan bahagianya gitu gue kan senang dapat duit bla 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 kayak gitu. Dan itu masuknya juga gak mudah sih. Ntar kita bahas. Tapi emang lu percaya nggak sih kalau lu kerja tuh ya itu semua doa dari orang tua gitu percaya banget dong. Kayak gua lulus, apa sih? Gua lulus UN, gua bisa kayak alhamdulillahnya ya. Gua tiap ikutan tes PT itu belum pernah gagal. Selalu masuk. Alhamdulillahnya gitu. Ini itu berkat dari orang tua juga gitu. Iya pasti sih. Yang ngerantau-ngerantau tuh ya kasihan ya sekarang apalagi kondisinya lagi begini ya, nggak bisa mudik padahal pengen ketemu orang tua ya. Kadang gimana lagi? Kayak gue dong. mau ngikuti nafsu buat pulang ya gimana ya? Nggak boleh. Kalau nggak juga ya kangen gimana, kangen. Gue udah 2 kali loh, 2 kali lebaran di sini di Tangerang. Gue sekarang di Tangerang, guys. dua lebaran nggak mudik kayak gitu. Nasib anak rantau lah kayak gitu. Kasian ya. Ya gitulah. Tapi apa ya? Dari semenjak pertama kali masuk PT gitu, ada nggak sih kayak gue tuh harus lebih tuh dari sekedar buruh pabrik gitu, gue harus jadi orang nih gitu. Ada nggak sih pernah punya kepikiran? Justru gitu? Gue waktu itu tuh gini Ki, anjir gue udah buruh pabrik nih. Gue gak tau ya dulu tuh gue ya anak PT gitu ya. Terus gue ngerasa gue udah jadi orang, udah puas gitu ya, udah jadi orang gue tuh. Nggak gini nih, kadang kita agak susah nih Matt ngebedain bersyukur sama ngerasa udah puas. Syukur sama ngerasa udah puas. Udah, kayak lu padahal ya jangan apa kadang orang tuh jangan sampai puas gitu di situ aja gitu. Oh iya. Tapi harusnya oke. Tapi yang nggak lupa bersyukur juga walaupun kita punya ambisi gitu. Ngerti gak sih? Iya. Gue lebih ke apa ya? Gue kayaknya lebih ke udahlah kayak gitu. Cukup kayaknya kayak gini. Soalnya mungkin karena kondisi ekonomi gue sebelumnya ya. Jadi kayak pas gue dapet kerjaan dulu waktu di Yamaha gini, terus dengan gaji segini, dengan fasilitas yang diberikan, gue dikasih makan sehari 2 kali kan, pagi sama siang itu dengan menu yang gue gak bisa dapetin di rumah kayak gini gitu. Tiap hari gue makan dengan combro terus ya gitu. Di PT gue dapat ayam, makan bergizi, susu, apa bla bla roti kayak gitu ya. Ya itu tapi lu pernah punya pemikiran gitu gak sih? Kayak lebih. Iya, lu harus lebih gitu. Kayak gitu. lu tuh sukanya apa gitu? Kayak passion lu di mana kayak gitu. Sekarang tuh kan enak nih ya, bukan enak. Kebanyakan yang sukses tuh ya kerja udah dia hobinya kayak gitu terus dibayar dapat duit hobi dari yang dibayar. Waktu itu belum kepikiran ke arah sana, kayak gua tuh segini aja udah bersyukur gitu. Waktu di Yamaha ya kayak udahlah ya gitu, udahlah apalagi gitu, gua mau nyari apa lagi, udah dapat kayak gini gitu. Udah kayak Allah tuh udah ngasih, Tuhan tuh udah ngasih kayak ini loh. Jadi bahkan gua mikirnya kayak gini dulu tuh, oh ini loh ternyata hasil gua kerja keras, maksudnya sekolah bla 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 gini, ternyata ini loh apa ada bayarannya gitu. Tapi lingkungan lu ngedukung nggak waktu SMA? Kayak emang rata-rata di SMK lu tuh ya lulus kerja gitu, nggak ada yang punya niatan kemana gitu. Kayak gue mau kuliah nih, mau jadi orang yang sukses nih gitu. Beda-beda sih. Maksudnya lingkungan lu mendukung emang ya semuanya rata-rata ke pabrik justru sekolah kayak ngadain gimana sih, kayak BKK ya, kayak gitu, kayak buka nih. Enggak, maksud gua
apa ya, lingkungan pertemanan lu Oh, bebas aja sih kayak teman-teman lu rata-rata pada kemana sih gitu? Kayak sekarang mungkin ada yang sukses gitu ya temen lu. rata-rata waktu itu sekarang pun sebutnya cycle ya. Circle ya. circle gue itu rata-rata kuliah Kuliah. mereka. Iya, maksudnya dari situ lu ada nggak walaupun apa ya, ekonomi keluarga susah ini, ya lu pengen kuliah gitu, pengen dan gue pengen kuliah gitu, gue pengen dapat apa ya, pendidikan yang lebih tinggi gitu. Dan gue sama sekali gak ada pikiran buat kuliah, seriusan. Emang karena lihat kondisi gitu ya, kondisi. Iya, saking lu kayak ada ngaca aja gitu kayak. Iya. Anjir, ini ekonomi lu itu udah susah, buat makan aja kayak susah banget gitu tiap hari itu. Lu masa sih mau nambahin kayak beban kayak itu? Emang gak menutup ya, kemungkinan maksud gua kan gini, ada beasiswa bla gitu. Tapi kan tiap ada dong, harus tetap ngekos, makan kayak gitu. Pasti ada biaya-biaya lagi yang dikeluarkan. Jadi gue waktu itu kayak gak ada kepikiran sama sekali buat kuliah. Nyampe sekarang juga kayak 3, 2, 1, Bro Podcast.